Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, sebab Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Dia satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh bersama-sama berjalan di dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang
Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain selain Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu. Yesus Tuhan, haleluya, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, sebab Kau Raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Kami aman di dalam-Mu, sebab Kau kota benteng yang teguh, tubuh pertahananku, tempat perlindungan yang teguh. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya,
tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam kemurahan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sebab sungguh tak terbatas kuasa-Mu bagi kami. Sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara untuk memberikan pertolongan bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami mau terus percaya hanya kepada-Mu, berharap hanya kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Sebab Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. El Shaddai.
sebab kami punya Allah El Shaddai yang menyertai kami. Kami tak gentar sebab ada Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang lebih besar dari segala perkara yang kami alami. Dan Engkau yang sanggup menolong kami, yang memberkati kami. Sebab itu kami bersyukur kami boleh terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau terus buka hati kami untuk hanya firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami, dan Engkau dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Eri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita melanjutkan renungan harian kita pada pagi ini yang sudah sampai di kitab Petrus, ya. Kita mulai dari yang 1 Petrus ayat yang pertama nanti sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, kita tahu bahwa kitab Petrus ini ditulis oleh Petrus atau yang dulu dikenal sebagai Simon. Ya, ini adalah surat terbuka kepada seluruh jemaat yang pada waktu itu ada di 5 provinsi di Romawi. Ya, tema besar daripada kitab 1 Petrus ini adalah Petrus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di 5 provinsi di Roma ini tentang bagaimana melalui kebangkitan Yesus kita boleh diselamatkan, sehingga dengan demikian kita dapat menerima atau memperoleh pengharapan dari Tuhan. Kitab ini kita percaya ya diwahyukan oleh Tuhan kepada Petrus untuk menguatkan para jemaat yang pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan dan dikatakan sejarah mengatakan akan mengalami penganiayaan yang lebih besar lagi, ya, karena katanya ketika dibaca ya pada waktu itu kitab ini dituliskan beberapa lama kemudian sebagian besar kota Roma itu terbakar, ya, dan orang-orang Kristen yang dipersalahkan pada waktu itu sehingga mereka mengalami aniaya. Makanya Petrus menuliskan kitab ini untuk menguatkan, meneguhkan para jemaat supaya bisa menanggung dan meresponi penderitaan dan penganiayaan dengan respon yang benar. Dikatakan bahwa ayat yang pertama itu dikatakan, ayat yang kedua yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi pesan yang pertama tentu supaya diingatkan kepada kita untuk kita hidup kita ini untuk bisa taat kepada Yesus Kristus. Ayat yang ketiga saya teruskan. Berpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa,
yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Di ayat 3 dan ayat 4 ini bicara soal pengharapan, ya. Dikatakan ayat yang ketiga, karena Yesus sudah bangkit, ya, kita dapat dilahirkan kembali, ya, menerima keselamatan sehingga kita boleh memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan, ya. Ini penting sekali, ya, bagi seluruh kehidupan manusia menurut saya, ya. Hidup penuh pengharapan itu sangat amat penting, karena tanpa pengharapan seorang manusia itu bisa sangat-sangat rapuh, ya, sangat mudah menyerah, sangat mudah untuk putus asa. Tapi kita bersyukur, ya, di dalam Tuhan, oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita diberi pengharapan, dan pengharapan kita itu pasti, ya. Ada banyak sudah kita pelajari, ya, tanpa pengharapan kita akan gampang menyerah, ya. Banyak ilustrasi yang diberikan kepada kita. Kalau tanpa pengharapan kita gampang untuk berputus asa, ya. Sehingga angka bunuh diri, ya, angka perceraian, ya, angka gangguan mental, gangguan jiwa itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menurut saya kenapa? Karena orang mulai menyerah. Kenapa menyerah? Karena memang tidak memegang pengharapan, tidak punya pengharapan. Tapi kita sangat bersyukur, ya. Kita ada di dalam Tuhan, ya. Kita punya pengharapan. Ayat yang lain mengatakan bahwa pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat, ya, dan aman bagi jiwa kita, ya. Nah, jiwa kita itu membutuhkan pengharapan, membutuhkan sandaran, ya, membutuhkan kekuatan supaya apa? Supaya di saat kita merasa lemah, merasa tidak berdaya, ingin menyerah, ya, kita ingat ada pengharapan kita yang menjanjikan kekuatan bagi kita, ya. Apa yang menjadi dasar pengharapan bagi kita? Tentu di ayat yang ketiga dikatakan oleh karena rahmat-Nya yang besar, ya. Karena rahmat-Nya lah yang besar kita memperoleh pengharapan, ya. Pengharapan atau kasih karunia, ya, itu diberikan bukan karena prestasi kita, bukan karena apa yang kita lakukan, ya, bukan karena apa yang kita perbuat, ya, tapi semata-mata itu murni karena pemberian dari Tuhan, murni karena hadiah dari Tuhan. Jadi dasarnya adalah karena rahmat-Nya yang besar bagi kita. Ayat yang keempat dikatakan bahwa untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, ya. Jadi pengharapan apa yang kita peroleh, ya, kita menerima warisan yang tidak dapat binasa, warisan yang tidak dapat cemar, ya, warisan yang tidak dapat layu, yang tersimpan, yang di surga bagi kita. Nah, kita bersyukur sekali lagi, ya, kita belajar dari ayat ini bahwa kita punya pengharapan. Pengharapan ini sangat penting, apalagi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan saat ini, ya, di tengah-tengah ketidakpastian menghadapi tahun 2023, katanya ada banyak kesulitan-kesulitan, ya, tapi kita sebagai orang percaya tidak perlu takut, ya. Kita menghadapinya dengan kuat, ya. Karena apa? Karena sekali lagi kita punya pengharapan. Saya teruskan ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, ayat-ayat ini bicara tentang, kalau tadi berbicara tentang pengharapan, ini berbicara tentang iman. Ya, kita bersyukur karena iman kita, ya,
yang timbul daripada pengharapan itu, ya, kita akhirnya dipelihara oleh kekuatan daripada Allah, ya. Kemudian kita juga akhirnya mampu menantikan janji keselamatan yang telah tersedia bagi kita, sehingga kita bisa tetap setia ada di dalam Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, oleh karena itu bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita, ya. Jadi walaupun hari ini kita menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan dan kesulitan, berbagai-bagai pencobaan, tetapi kita bersyukur, ya, kita harus tetap bersukacita, harus tetap bergembira. Karena apa? Karena kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Allah tidak meninggalkan kita sendiri, Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri, ya. Alkitab menasihatkan kepada kita supaya kita respon benar di dalam segala pencobaan itu, ya, sehingga kita dapat bergembira di dalam Tuhan. Karena ayat yang ke-7 mengatakan bahwa semua pencobaan, semua kesulitan itu gunanya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita, ya. Memang iman kita harus selalu diuji, ya, supaya bisa semakin murni, ya. Kita tahu bagaimana pandai emas, ya, yang memurnikan emasnya dibakar dalam ribuan panas, ya, ribuan derajat panas, sehingga semua kotoran-kotoran yang ada di emas itu boleh lepas, sehingga hanya emas murni saja yang tinggal, ya. Demikian juga dalam hidup kita, ya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan begitu banyak persoalan supaya iman kita yang murni itu setiap hari boleh semakin muncul di dalam kehidupan kita. Tuhan mau menguji apakah Tuhan itu benar-benar berharga di dalam hati kita, satu-satunya yang paling berharga di dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang Tuhan mengizinkan, ya, ujian itu terjadi di dalam hidup kita. Dan saya percaya kita orang-orang yang ada di Koramdio ini adalah orang-orang yang siap teruji imannya oleh berbagai pencobaan, ya. Ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, ya. Ini menarik, ya. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa sekalipun kita belum pernah melihat dia, namun kita dapat mengasihinya, ya. Kalau kita pikir-pikir, bagaimana mungkin, ya, kita bisa mengasihi seseorang yang kita belum pernah jumpa, kita belum pernah lihat, ya. Tapi ini kita bisa mengasihi Tuhan walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Tuhan, ya. Nah, nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama, ya. Tapi menurut saya tentu ini bisa terjadi karena pekerjaan Roh Kudus, ya, yang ada di hati kita, ya. Sehingga walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Tuhan, ya, nggak tahu, ya, mungkin di antara kita sudah ada yang berjumpa, ya, dengan Tuhan, ya. Tapi kita bisa mengasihi Tuhan. Sekali lagi menurut saya ini karena pekerjaan Roh Kudus
ya, walaupun secara fisik kita tidak bisa berjumpa, belum pernah berjumpa dengan Tuhan, tapi kita tahu kita bisa berjumpa dengan firman-Nya setiap hari, berjumpa dengan kebenarannya, berjumpa dengan kasih-Nya, kita mengalami kasih Tuhan nyata dalam hidup kita, kita mengalami pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita, sehingga walaupun secara fisik kita belum pernah melihat Tuhan, tapi kasih-Nya nyata, ya, kuasanya nyata, ya, kebenarannya nyata di dalam hidup kita. Atau mungkin juga bisa seperti ini, manusia ini diciptakan dengan dengan khusus, ya, hati yang khusus, ya. Tapi apakah ini relevan saya juga nggak tahu, ya. Waktu saya renung-renungkan, ya, bagaimana seorang anak, ya, yang waktu bayi dititipkan oleh orang tua kandungnya kepada orang tua lain, gitu, ya, atau ditinggalkanlah, dikatakanlah di panti asuhan, ya, kemudian dibesarkan oleh keluarga lain yang anak ini tidak mengenal orang tuanya siapa. Tapi ketika mungkin sesudah beranjak dewasa, orang tua angkatnya ini berterus terang bahwa mereka adalah cuma orang tua angkat yang mengasihi mereka, ya. Nah, ketika mengetahui itu, seperti kita tahu bahwa anak ini pasti sangat merindukan untuk bisa berjumpa, ya, dengan orang tuanya, orang tua kandungnya, sehingga dengan segala upaya cara, ya, dia mencari di mana sebenarnya orang tuanya, ya. Walaupun dia belum pernah berjumpa dengan orang tua kandungnya, tapi hatinya, di dalam hatinya dia ingin jumpa, dia rindu, dia mengasihi orang tua kandungnya, ya. Apakah ini relevan? Saya juga kurang tahu, tapi menurut saya ada ada panggilan hati, ya, kepada orang tua kandungnya, ya. Nah, kepada manusia aja bisa seperti itu, ya, apalagi kita kepada Tuhan yang setiap hari kita bisa merasakan penyertaan-Nya, kita bisa merasakan kasih dan perlindungannya kepada kita. Jadi mungkin saya coba simpulkan, ya, apa yang bisa kita pelajari, apa dampaknya bagi kita pada perikop ini adalah yang pertama, ya, kita bersyukur karena kematian dan kebangkitan Kristus, ya. Kita memiliki iman, ya. Kita memiliki iman yang membawa pengharapan bagi kita, sehingga kita di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam tantangan, ataupun di dalam ujian-ujian hidup kita, kita memiliki iman, kita percaya Allah bersama kita dan menolong kita, ya. Yang kedua, kita dapat mengasihi Tuhan sekalipun kita belum berjumpa dengan Tuhan, kita bersyukur, ya, karena di dalam hati kita diberi hati yang dapat mengasihi Tuhan, ya. Kita mengasihi Tuhan bukan karena berkat-berkatnya, bukan karena pertolongannya atau apanya, tapi kita mengasihi Tuhan karena pribadinya yang mengagumkan, ya, bagi kita. Kemudian kita bisa mengalami sukacita di 1 Petrus 1 ayat 8c tadi, ya. Kita boleh mengalami sukacita di dalam berbagai-bagai pencobaan yang kita alami, ya. Dan tentu yang terakhir kita percaya bahwa hidup kita senantiasa, ya, dipelihara oleh Tuhan, ya. Ini menjadi modal bagi kita untuk menghadapi tahun 2023, ya. Sekali lagi kita punya pengharapan, kita dapat mengasihi Tuhan, kita bisa mengalami sukacita di dalam banyak penderitaan karena kita tahu hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya sudah sangat-sangat jelas apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita tentunya melalui apa yang Pak Ramli tadi sampaikan. Dan tentu saya percaya teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan hal-hal yang lain boleh disampaikan. Jadi bicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah itu terus ada di dalam hidup kita selama kita hidup di dalam dunia. Karena nanti setelah waktunya tiba, seperti Paulus tulis kepada jemaat di Korintus, dari ketiga hal ini nanti hanya ada
kasih. Karena kasih itu kekal, karena kasih itu Allah. Tapi selama kita hidup dalam dunia, mari kita punya iman, punya pengharapan, sehingga kita bisa bersukacita dalam segala keadaan, karena kita yakin Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan yang memelihara hidup kita sampai hari ini, Tuhan yang sama akan memelihara kita mengakhiri tahun 2022 ini, bahkan memasuki tahun 2023. Yang sekalipun dunia berkata akan ada jurang kegelapan ekonomi, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang kepadanya kita beriman, yang kepadanya kita berharap, dan yang kepadanya kita mengasihi. Yang seperti Pak Ramli tadi katakan, sekalipun kita nggak pernah lihat secara fisik, tapi ada benih kasih Allah yang sudah kita terima. Seperti ilustrasi yang Pak Ramli tadi katakan, seorang anak saja ketika bayi mungkin dia bisa diberikan kepada orang lain, tetapi ketika dia semakin bertumbuh, maka kasih kepada orang tua kandung, naluri panggilan untuk mencari orang tua kandungnya itu pasti muncul. Karena itu ada sebuah ikatan yang nggak akan mungkin bisa diputuskan. Mungkin Pak Simon, Ibu Simon punya pengalaman hal seperti itu, menghadapi anak mereka yang ketiga, yang nanti boleh cerita. Nah, begitu juga dengan kita. Sejak kita percaya kepada Yesus oleh karya Roh Kudus, seperti Pak Ramli tadi katakan, maka sebenarnya hati kita bisa mengasihi Tuhan, sekalipun kita belum melihat secara fisik. Dan biarlah kasih itu terus bertumbuh, kasih itu semakin dalam, dan itu membuat iman pengharapan kita kepada Tuhan semakin kuat hari-hari ini. Itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ramli. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari ayat-ayat yang firman Tuhan ajar kepada kita pagi hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, seperti Pak Ramli ya, Pak Simon mau sampaikan sesuatu? Saya minta istri saya nyampaikan. Oke, silakan. Selamat pagi semua. Selamat Natal. Ya, pagi ini berbicara tentang firman Tuhan, tentang pengharapan, iman, dan kasih. Kalau tadi Pak Ramli ada bicara tentang seorang anak yang diadopsi ya. Kami mempunyai anak yang ketiga itu diadopsi. Nah, itulah menjadi pengharap. Kami mempunyai pengharapan, iman, dan kasih di dalam Tuhan. Karena apa? Kalau dilihat secara manusia, ya sepertinya tidak punya pengharapan ya. Tapi kami tidak putus asa. Setiap hari kami doakan anak ini supaya Tuhan menjamah seluruh saraf-sarafnya yang tidak baik menjadi baik. Dan itu kami boleh lihat dari perkembangan dari hari ke hari, meskipun kami selalu mencoba, tidak putus harap ya. Kami mencoba terus sampai yang terakhir kali ini kami masukkan dia di kuliah di bagian makanan, pastry, ternyata juga dia tidak dapat ikuti ya. Nah, jadi akhirnya kami juga masih tidak putus harap, kami tetap mau lakukan bahwa kami mau mendidik dia sendiri lewat kakaknya, boleh mengajar dia, mendampingi dia, dan kami juga sebagai orang tua bisa mengajari dia supaya dia bisa fokus, meskipun anak ini kan kalau awal dia boleh fokus dalam sesaat, habis itu nanti akhirnya dia udah lari kemana-mana, sehingga waktu dia sekolah bersosialisasi dengan teman-teman yang banyak dia ditinggalkan ya. Jadi teman-temannya nggak bisa sama-sama untuk belajar. Jadi kalau akhir tahun ini kami terpaksa tarik dia untuk ya kita ngomong dengan dia bahwa praktek di rumah, praktek ikut kita aja, ikut koko praktek gitu kan. Nah jadi itulah yang kami hadapi. Tapi kita tidak putus harap, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan kita harus mempunyai iman bahwa satu waktu kalau anak ini sudah ditempatkan di tangan kami suami istri, kami punya iman bahwa dia ada pengharapan di masa depan dia ya, meskipun dia punya, kalau secara manusia dia punya kekurangan ya. Nah, tetapi dalam hari kesehari harus kasih Yesus itu lebih besar kepada
kita untuk menghadapinya ya, karena tidak gampang, butuh kesabaran yang besar ya. Karena kalau tidak punya kasih, tidak mungkin dia sampai saat ini dia boleh besar ya. Karena kalau secara manusia itu kadang emosi memang bisa ya terjadi terus ya. Tapi ya itulah karena ada kasih Yesus, sehingga sampai saat ini kami boleh sangat banyak melihat Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Sebab itu Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita punya selalu persoalan dalam hidup kita, tapi kita harus seperti firman Tuhan pagi ini, kita harus punya pengharapan, iman, dan kasih ya. Itu berjalan bersama-sama dan kita akan melihat hasilnya ke depan ya. Nah itu aja Her, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya mau tambahin sedikit, ya kan, kalau di antara kita ketemu orang-orang yang diadopsi ya, atau di sini ada yang hidupnya dititip ke orang lain, ya kan. Nah, jangan sakit hati pada orang tuanya ya, karena apapun, karena kita nggak tahu, ya kan, apa yang terjadi. Tapi saya kadang-kadang sedih lihat ya. Dia pernah cara diam-diam dia tanya suster yang menemani dia. Dia ingin cari orang tuanya. Tetapi saya tidak keberatan. Saya berusaha mencari siapa orang tuanya. Ya. Karena apa? Ya. Karena dia begitu ingin tahu seperti Pak Ramli tadi katakan. Ya. Saya sampai ngomong sama anak saya, kalau kamu memang mau, papi masukin aja ke berita koran atau di mana, ya kan. Kalau ada yang ngaku tes DNA, ya kan. Sampai begitunya dia ingin tahu orang tuanya. Tapi saya sudah cari informasinya nggak ada, karena dia kan ceritanya kan begitu melahirkan langsung tinggal oleh orang tuanya kan di klinik gitu toh. Nah disinilah saya melihat ya kan. Yang penting ya kan, saya banyak lihat ya kan, tante saya juga punya seperti itu, punya anak. Nah jadi apa? Kita jangan takut kasih tahu bahwa dia memang kita adopsi. Tetapi yang kita ingin perlihatkan bagaimana kasih Tuhan, ya kan, yang ada sama kita, itu kita praktek ke sama dia. Maka akhirnya Nana bilang, papi nggak usah lah, ya kan. Nah, memang hari-hari ini kadang-kadang kita sedih juga ya. Dia suka bicara di HP, direkam, dikirim sama kami, ya kan. Tapi itulah yang menjadi satu perjuangan kami suami istri. Kami tetap berdoa, kami percaya Tuhan mengasihi dia. Tidak kebetulan dia ditempatkan sama kami, ya kan? Meskipun secara manusia kadang-kadang ada kita rasa, kenapa ya Tuhan? Ya kan? Pertanyaan itu sering saya kadang-kadang dulu ya, saya tanyakan sama Tuhan. Tapi itulah Tuhan punya rancangan yang tidak pernah kita ketahui, ya. Ya, kami dilatih bersabar, panjang sabar menghadapi dia, ya kan. Dan pesan saya juga, kalau ada yang di sini tadi Ibu Yuyun, lihat itu orang saya orangnya. Tetaplah lepaskan pengampunan kepada orang tua dan jangan lupa ya, kasihi orang tuamu yang merawat kamu. Ya. Kami orang tua tidak menuntut, ya. Saya bilang, papi nggak pernah menuntut sama Nana untuk apa yang harus Nana balas sama papi. Tapi firman Tuhan ajar, ya kan? Firman Tuhan di Amsal ajar, hormati orang tua, ya kan? Dengar didikan orang tua, itu aja tugas kami sebagai orang tua. Nah, jadi saya rasa ya kita nggak perlu ya. Mungkin saya merasakan juga kalau itu ada pada saya juga, mungkin saya ingin cari orang tua saya. Tetapi yang penting sekarang ini, ya kan, boleh cari orang tua, tapi jangan terlalu memaksa orang tua yang saat ini. Kadang-kadang ada orang tua tidak boleh tahu. Saya selalu ngomong, itu keliru. Ya, kasih tahu aja, nggak apa-apa.
tetapi kita harus ya kan punya kasih. Kalau kita punya kasih ya kan pasti anak ini akan melihat. Dan hari-hari ini kami juga melihat keinginan dia besar. Papi aku mau bikin ini, bikin ini, bikin ini. Kadang-kadang ya saya bagus, papi bagus nggak bagus. Padahalnya ya kue yang dia bikin itu ya kan aduh nak bapak kau tukang kue ya bikin gini. Tapi begitu pedenya papi aku mau jual tempat koko di Jakarta. Ya, nanti tunggu papi datang ya, papi ajarin ya. Nah, demikianlah ya kan. Kalau kita terus ya kan melepaskan kasih ya kan, dan yang menerima kasih juga harus ya kan bersyukur supaya apa? Tuhan tetap ya kan ada bersama-sama kita. Demikian dari saya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon Ciaping. Jadi sekali lagi, di sepanjang perjalanan hidup kita, apapun situasi yang sedang kita alami hari ini, biarlah iman, pengharapan, dan kasih itu terus ada dalam hidup kita, sehingga kita boleh terus kuat sampai pada akhirnya. Situasi apapun, seperti apa yang Bapak Ibu Simon alami, mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal-hal yang lain. Tapi selama iman, pengharapan, dan kasih itu ada dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang kuat sampai kita menerima mahkota kebenaran yang Tuhan berikan. Oke, itu saja. Saya persilakan untuk Pak Hengki, karena nanti hari ini pagi Pak Ramli juga harus terbang. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Oke, silakan Heng. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Saya tambah sedikit deh Pak ya. Di sini mengatakan apa yang Banyak juga boleh Heng. Apa yang tidak pernah kita lihat Pak ya. Tapi kita berusaha kadang-kadang percaya dengan logika kita. Tapi di pagi hari ini kita diingatkan Pak. Ternyata semuanya itu sudah diteliti oleh para nabi Pak. Oleh para nabi. Jadi dan sudah diselidiki. Kalau Tuhan tuh benar-benar ada dan juga Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita. Jadi kita tidak usah dengan logika kita, dengan pemikiran kita, mencari-cari bukti, mencari benar-benar Tuhan itu gimana. Tapi dengan iman percaya kita aja sudah cukup gitu loh. Apa yang telah ada diajarkan di pagi hari ini, ya kita sudah mendapatkan sesuatu tips. Ternyata sudah diselidiki dan diteliti. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Mari masuk kita dalam doa di pagi hari ini. Silakan Ko Buyung. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur lewat kebenaran firman Engkau mengingatkan setiap kami, Tuhan. Kami tahu hanya kasih-Mu lah yang dapat memberikan kekuatan bagi hidup kami, Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu pagi ini, kami boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kami, terutama untuk orang yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah, Tuhan, kami terus Engkau ingatkan lewat Koram Deo. Berkati setiap kami yang hadir di Koram Deo pagi ini, juga rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan, mendapatkan bagian yang sama, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami terus mau bersyukur buat setiap apa yang Kau ingatkan kepada kami di pagi hari ini, Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Suara Ko Buyung termute loh Ko. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini, pagi yang penuh dengan sukacita. Kami boleh berkoramdio bersama-sama, kami telah memuji, memuliakan Tuhan, dan kami telah sharing kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, biarlah kami terus tetap memelihara dan memegang pengharapan, iman, dan terus mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pengharapan itu bagaikan sau yang kuat dan aman bagi jiwa kami. Dan apapun kesulitan, tantangan, persoalan yang sedang kami alami, kami percaya kami tidak akan pernah sekalipun melepaskan pengharapan yang daripada-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap aktivitas, kegiatan kami, baik dalam keluarga kami, pelayanan maupun di dalam pekerjaan, bisnis kami, apapun yang kami pegang, apapun yang kami kerjakan, biarlah kiranya Tuhan berkati sehingga boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.